Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kenali tanda-tandanya. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya akan memberikan atau membacakan kesaksian yang masuk kepada saya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu dari Ibu Emma. Ini kok belum jalan. Nah. Ya. Ini foto yang dibagikan kepada saya. Saya akan bacakan. Shalom Papi Lukas, saya Emma, bersaksi lagi, sudah memenangkan jiwa Cece sampai garis akhir imannya. Di mana Cece saya habis jatuh dan sakit panjang sampai koma di rumah sakit, dan pulang ke rumah Bapak tanggal 14 November 2023. Di ICU lebih kurang 2 bulan. Tapi sebelumnya saya sudah lepaskan dia dari pemutusan ayunan, juga pelepasan dari tanda bilangan binatang, dan dibaptis pembaharuan di dalam nama Bapa Yahweh dan di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Dan luar biasanya Cece saya ikut berapi-api, walaupun sudah sakit tapi dia nuruti ikuti doa saya. Akhirnya Cece saya dipanggil pulang ke Shamayim. Saya ajarkan ke anaknya untuk cuci kaki mamahnya dan minta maaf selama belum koma. Dan berterima kasih punya mama yang baik. Saya juga melakukan hal yang sama karena saya tahu Cece saya tidak lama akan pulang kepada Bapak, dan saya bisa pimpin acara tutup peti dengan selimut talit dan potong keempat sit-sitnya dan tiup shofar dalam penutupan peti. Anak-anaknya masih pelayanan di ayunan. Ada juga anaknya yang besar, pendeta ayunan, datang dari Aussie. Saya berdoa sebagai adiknya, supaya diberi kesempatan untuk Cece saya, dan dituntun ruah Yahweh Elohim, supaya anak-anaknya diam semua, tidak banyak komentar. Juga menyanyikan pujian dalam nama Yahweh dan Yeshua. Luar biasanya mereka semua diam dan bersama Ibu Eni Asmoro sampai tutup peti kami ambil alih dari acara. Bapak Yahweh sungguh luar biasa Papi. Mereka lihat kami dengan pujian menyebut Bapak Yahweh bisa meneteskan air mata. Ketika tiup shofar dibunyikan, sebelum tutup peti, belum pernah ada sejarah di keluarga kami yang pulang ke rumah Bapak Yahweh diiringi dengan tiup shofar dan pakai talit. Baru kali ini, oh sungguh luar biasa, terpujilah Bapak Yahweh kekal selama-lamanya. Inilah kesaksian saya Papi, kami mau terus nginjilin saudara-saudara kami semua, hidup dalam Bapak Yahweh yang benar, dan meninggalkan ayunan. Hidup ini untuk bersaksi supaya mereka boleh melihat dan mendengar pekerjaan Bapa Yahweh di akhir zaman ini. Maju terus pantang mundur sampai semua mengenal Yahweh Elohim di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Berkumpul di bumi, berkumpul di Shamayim. Haleluya, terima kasih Papi. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Papi Lukas, dan sehat selalu. Kami semua diberkati, kita lebih dari pemenang, dan selalu menang di atas rata-rata. Haleluya.
Sekarang kesaksian yang ketiga dari Bapak Jimmy Hadley, Australia. 4 bulan yang lalu, komputer anak saya Jeremy tiba-tiba rusak saat Jeremy menonton programnya hingga membuat Jer kesal. Sebelum masuk dalam pelayanan full-time, pemasukan aku memperbaiki komputer di akhir tahun 90-an sampai 2000-an awal. Maka masih ngerti cara memperbaikinya. Tetapi segala cara telah aku coba, bahkan membuat makin parah, sehingga aku diamkan selama 3 bulan, karena tidak cukup uang untuk membeli spare part yang aku duga harus diganti. Dan 3 bulan itu tiba-tiba komputer aku pun rusak, tapi terlihat lebih ringan. Aku coba perbaiki, ternyata error terus, malah sampai seperti komputer Jeremy jadi sangat parah. Jeremy dan ibunya 3 bulan ini menggunakan komputer tua, juga komplain karena lemot, dan minta komputernya segera diperbaiki, bahkan ibunya suruh beli baru. Dalam hati untuk beli partnya saja belum terkumpul uangnya, malah minta baru. Itu terjadi 5 hari yang lalu, tanggal 12 November 2023. Saya berlutut dan minta Bapak Yahweh tolong perbaiki 2 komputer ini. Setelah doa, aku duduk memandang pohon minyak kayu putih tetangga. Terdengar seperti suara berbicara, "Harddisk komputer Jeremy, kamu ganti dengan harddisk bekas yang kamu beli 2 tahun yang lalu." Aku langsung bangkit mencari ke beberapa tempat. Cukup lama mencarinya tapi tidak ketemu. Ada juga harddisk jadul yang kecil giganya. Stres juga karena komputer rusak dan seolah tak berdaya. Jadi aku coba menghibur diri dengan bermazmur. Setelah dinner, aku diingatkan menyimpan harddisk bekas itu di dalam kardus di atas meja. Padahal meja tersebut sudah aku periksa tadi pagi, tapi memang tidak memeriksa kardus kecilnya. Jadi aku buka kardus kecil itu dan ternyata harddisk bekas yang aku beli 2 tahun yang lalu dan telah aku periksa dengan cermat bahwa harddisk itu sehat serta kosong alias tidak bermuatan file apapun. Lalu komputer Jeremy yang 3 bulan didiamkan, aku ganti harddisknya. Setelah aku tancapkan semua kabel perlengkapan komputer, aku nyalakan, termasuk USB drive yang isinya program komputer jadul 5 tahun yang lalu. USB drive itu aku tidak pernah menolong komputer manapun untuk booting atau recovery, apalagi dari komputer lama yang rakitan sendiri. Hanya iseng saja, ternyata di layar muncul tulisan untuk menunggu bahwa Windows 10 sedang dipersiapkan. Aku bingung dan kaget. Lah USB drive kan isinya bukan untuk booting operating system. Nggak nunggu lama selesai dan komputer normal kembali. Di harddisk lama operating systemnya Windows 10 Pro, yang ini Windows 10 Home. Aneh sekali, tapi bersyukur yang utama normal. Aku langsung sujud dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahweh. Dan Windows 10 Home itu original serta aktif. Stiker di komputer Jeremy adalah Windows 7. Andai kata motherboard menyimpan operating system, pastilah Windows 7 bukan Windows 10 Home. Dalam USB drive
hanya recovery file, bukan operating system. Jadi hal ini sangat aneh. Aku pun nggak berani memasukkan file dalam USB ke dalam komputer Jeremy. Dalam suasana hati senang, campur bingung, karena saat ini sudah pukul 1.30 pagi, maka aku putuskan untuk tidur. Besoknya 13 November 2023, suara yang kemarin pagi kembali terdengar. Ganti harddisk komputermu dengan harddisk komputer Jeremy yang kamu cabut kemarin. Tanpa ragu aku lakukan. Kali ini aku tak menancapkan USB drive apapun, karena aku yakin gak ada fungsinya USB kemarin. Dan aku nyalakan komputerku, komputer Jeremy bermerek Hewlett Packard atau HP, dan punyaku IBM ThinkCentre. Di layar muncul hal yang sama dengan kemarin yang muncul di layar komputer Jeremy. Bahkan yang ini lebih cepat dan komputer normal. Yang lebih aneh, antivirus McAfee juga telah terinstall. Semua original, kedua komputer semua drivers aplikasi compatible alias tepat. Operating system sama Windows 10 Home, jadi aku sama sekali tidak memperbaiki apapun, kecuali menukar harddisk saja, dan kedua komputer normal kembali, bahkan jauh lebih cepat dengan operating system original yang sudah diupdate. Sebagai mantan teknisi servis komputer, membuat bingung, karena tak mungkin harddisk yang telah corrupted, di mana operating sistemnya dalam keadaan error yang tidak bisa diperbaiki oleh sistem yang tersedia di komputer tersebut. Ketika dipindahkan ke komputer merek berbeda dengan spek berbeda, secara otomatis bisa membuat komputer merek yang berbeda normal kembali tanpa melakukan proses programming. Tak terasa air mataku keluar, dan aku berlutut mengarahkan pandangan ke atas dengan mengatakan, Bapa Yahweh terima kasih, Engkau memang dahsyat. Mulutku bergumam cukup lama memuji nama Yahweh dalam hati yang masih kebingungan. Kok bisa ya? Terima kasih Tuhan Yesua yang begitu baik kepada saya. Ucapan itu pun tidak menghentikan hati yang masih bingung. Inilah kesaksianku dari Yosua Hadli. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ini adalah kesaksian yang ketiga. Nah, sekarang kita akan dengar kesaksian yang terakhir, yaitu kesaksian dari Bapak Gideon Muji Santoso, Pare, Kediri. Kita akan dengar. Sahabat Shalom, Pak Lukas. Saya sangat terberkati sekali apa yang disampaikan hari ini. Juga kesaksian Pak Lukas yang tangannya waktu di Israel tidak bisa mengangkat sendok pun tidak bisa. Dan saya juga terinspirasi Pak Lukas ya. Ketika seorang petani itu kan harapannya tanamannya berbuah dengan baik. Tapi pada kenyataannya itu tidak sesuai apa yang saya harapkan. Ya. Cabai yang saya tanam, saya kan tumpang sari ini. Yang sebelah itu cabai dan yang sebelah itu jagung manis. Karena kalau cabai langsung kena sinar matahari itu nggak kuat dan daunnya
apa ya, bahasa Indonesianya mungker-mungker itu, puter gitu loh, tidak bisa bagus gitu. Dan jagung yang di sebelahnya itu juga hari ini kan musim putian ya Pak Lukas. Kalau sudah bule, bahasa bahasa Indonesianya itu bule. Kalau sudah bulai itu tidak bisa berbuah. Dan akhirnya yang bule itu harus saya cabuti ya. Saya cabuti, tinggal yang hijau tinggal sedikit. Dan saya pada waktu itu pikiran saya cuma begini, waduh, lah ini jagung sama cabai yang saya harapkan kok tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu saya pegang kedua tanaman ini, cabai dan jagung manis. Jagung manis dan cabai, aku mengasihi kamu. Kamu saya berkati. Kedua tanaman itu saya pegang, jagung dan cabai, kamu saya berkati dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh yang memberkati tanaman ini. Saya imani terus Pak Lukas ya, saya imani, saya yakini, saya nggak ambil pusing, ini harus pakai obat apa. Saya sudah menggunakan obat banyak Pak Lukas ya, tapi kayaknya itu hasilnya itu tidak ada. Saya kasih obat trip itu ya mahal sekali obat trip supaya apa daunnya bisa kelihatan bagus itu ya. Kenyataannya tidak bisa, tetap mungker-mungker. Nah, kalau mungker gini apa bisa berbuah gitu ya. Nah, kalau saya pikir menurut pikiran saya, alam pikiran saya itu nggak mungkin. Terus apa yang diajarkan Papi Lukas tentang perkataan, apa yang diajarkan melalui video di YouTube itu, saya lakukan ya, melalui perkataan itu. Melalui perkataan itu ya, saya katakan, terima kasih Bapak Yahweh untuk tanaman cabai yang baik dan berbuah lebat. Juga saya katakan sama Bapak Yahweh, terima kasih untuk jagung, meskipun arang-arang, nanti berbuah dua-dua. Ya puji Bapak Yahweh, benar Pak Lukas ya, jagung itu berbuah semuanya dua-dua ya. Padahal kalau biasanya itu dua itu yang atas besar dan yang bawah kecil. Nah ini luar biasanya jagung itu keduanya berbuah besar-besar. Saya pikir Bapak Yahweh itu sungguh luar biasa. Apa yang kita pikirkan itu enggak sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh kerjakan. Dan Lombok, ya puji Bapak Yahweh, Pak Lukas hari ini Lombok saya juga bisa berbuah, yang seharusnya tidak bisa berbuah, bisa berbuah. Semuanya itu tinggal ucapan kita, apa yang diajarkan Papi Lukas itu adalah semuanya benar. Biarlah kesaksian ini menjadikan berkat bagi anak-anak Bapak Yahweh dimanapun berada. Terima kasih Pak Lukas, apa yang diajarkan dan kami lakukan hasilnya sangat luar biasa. Dan puji Bapak Yahweh, hari ini cabai juga harganya lumayan. Kalau di Pare harganya sampai 80.000 per kilo. Ya, terima kasih Pak Lukas. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Pak Lukas. Shalom. Haleluya. Itulah kesaksiannya, saudara. Intinya adalah
pohon cabai yang buahnya perungkel-perungkel, ya, yang mustahil untuk bisa baik, kemudian jagung, tapi ketika diajak berbicara, pohon-pohon itu jadi bertumbuh dengan baik, karena kita tahu bahwa ucapan kita memiliki kuasa, dan itu sudah merupakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Sama seperti Yesua yang mengutuk pohon ara pun mati. Tapi kalau kita memberkati pohon-pohon kita, maka pohon pun akan hidup dengan sempurna. Inilah kesaksiannya, saudara. Nah, sekarang kita akan kembali belajar tentang materi saya yang saya beri tema, kenali tanda-tandanya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang tidak terlepas dari orang-orang yang kita hadapi, nampaknya baik, tetapi dia coba main belakang, menggunakan santet, atau melakukan serangan, apakah itu menggunakan benda-benda, atau menggunakan kalimat-kalimat kutukan. Kemarin saya sudah ajarkan sedikit, tapi pagi ini saya akan sedikit ulang bagaimanakah tanda-tandanya ketika kita sedang disantet, baik rumah kita maupun diri kita. Nah, saya akan coba untuk ajak saudara untuk bisa mengerti, karena kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya ketika disantet dia cuma teriak-teriak tolong, 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 toh faktanya hancur, saudara. Tapi sebetulnya kita mampu menangkis dan bahkan mengembalikan. Ingat, ini adalah peperangan dalam dunia alam supranatural. Itu ibarat seperti orang tinju. Tuhan itu sudah memberi perlengkapan untuk kita, untuk melawan setiap serangan kuasa kegelapan. Kalau seorang petinju di ring dipukulin, cuma teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Kira-kira roboh enggak, saudara? Pasti roboh. Atau kita bertahan, udah dipukulin, diem bertahan, sekali dua kali enggak apa-apa. Lah kalau terus roboh juga, saudara. Makanya ketika mereka melakukan pemukulan, kita lakukan defense, ya, perlindungan, pembentengan diri. Kita kembalikan lagi pukulan itu. Karena itu bukan mau kita. Sama seperti saya sering membahasakan, kalau kita dikirimin bom, ya jangan kita terima, kembalikan. Perkara nanti meledos di sana, ya itu urusan dia. Bukan kita yang bikin kejahatan, paham Bapak Ibu? Kita mesti paham dulu hal ini. Sama seperti ketika kita dikirimin narkoba, mungkin paketnya di situ tulisannya ini paket berisi benda berharga misalnya. Tapi kalau kita memang tidak pernah pesan sesuatu, ya kembalikan. Karena kalau kita sampai berani nyobek, kebetulan ada polisi, ketangkep kita. Jadi di dalam dunia kegelapan pun seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan tentang tanda-tanda kita yang sedang diserang. Yang pertama adalah adanya tanah kuburan. Nah, biasanya tanah kuburan ini dikafanin, ditutup kain kafan, tapi bisa juga sih tanpa dibungkus untuk menciptakan aura buruk. Jadi kalau orang mau menyantet orang itu biasanya suasana dibikin keruh dulu. Ya, jadi tanah kuburan ini sebetulnya
bukan langsung santetnya, tidak. Tapi itu hanya untuk membuat aura di rumah itu menjadi rusak. Dan mereka mengambil tanah kuburan itu tidak sembarangan tanah diambil. Seorang dukun akan mengambil tanah kuburan dengan mencari orang yang mati. Kalau kematiannya itu tidak wajar, nah itu diambil tanahnya. Yang dimaksud kematian tidak wajar itu kalau dia mati karena bunuh diri, mati karena kecelakaan, atau mati karena dibunuh orang. Nah itu diambil tanahnya. Ya, misalnya saya tidak suka dengan seorang yang bernama Andi, maka saya akan ambil tanah itu, kemudian saya lemparkan di rumahnya malam hari. Maka rumah itu suasana auranya jadi rusak, jadi buruk, saudara-saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita pun kadangkala ada yang bertanya begini, kenapa ya kok rumah saya kok sepertinya ada setannya? Bisa saja seperti itu terjadi karena saudara kan banyak orang yang datang ke rumah saudara, tamu-tamu yang datang, itu biasanya mereka membawa masalah pribadi, atau membawa perasaan yang tidak nyaman, atau orang itu tidak suka dengan kita. Semua bisa saja terjadi. Tapi yang jelas kalau suasana di rumah itu sudah tidak nyaman, ya harus disingkirkan. Saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu ya, kita perlu kuduskan, nanti saya kasih tahu lagi di bagian belakang, supaya saudara bisa mempraktekannya. Kadangkala video-video saya yang lama itu tidak ditonton. Orang menyodorkan video, tapi orang itu sendiri nggak nonton video saya. Saya ambil contoh. Ada beberapa orang yang kemarin ngirim video saya. Dia bilang begini, Pak Lukas sudah dengar atau belum? Kalau Indonesia ini akan ada disebarin nyamuk. Saya jawab, loh berarti kamu nggak ngikutin video saya. Baru saya khotbahkan hari Rebo yang lalu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi sebetulnya channel saya ini lengkap, ya. Karena kalau saudara mau hitung video saya itu hampir 2000, ya 1900 sekian lah videonya itu, saudara. Jadi mau apa saja ada di situ. Nah, kadang orang males nyari-nyarinya, maka saya coba untuk sedikit mengulang kembali hal ini. Kemudian yang kedua, saudara, kalau pagi hari, saudara yang perempuan biasanya suka nyapu-nyapu halaman rumah, dan saudara menemukan ada bunga-bunga seperti ini, itu berarti rumah saudara sudah dijadikan sasaran untuk melakukan penyerangan. Sekali lagi, menaruh bunga atau tanah kuburan itu bukan santetnya, bukan. Tapi hanya untuk menciptakan aura buruk. Karena serangan santet itu akan datang, itu di tempat di mana aura buruk ada. Makanya kalau saudara yang di rumah gampang marah, itu gampang sekali rumah saudara disantet orang. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Nah kalau paham, yang jadi pertanyaan, siapa di sini yang gampang marah? Kalau ada apa sedikit ngamuk, apa sedikit marah, ada nggak di sini yang kayak gitu? Ya kalau di sini tidak ada, betul. Ya, tapi bagaimana dengan saat saudara ada di rumah? Nah ini supaya saudara bisa paham, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu gulungan rambut
dan boneka. Nah, biasanya boneka seperti ini kadangkala dikasih foto. Ya. Mungkin foto kita atau anak kita taruh di situ, saudara. Nah, kalau yang seperti boneka yang sudah ada jarumnya, itu berarti sudah dalam pengerjaan. Ya, ini kadangkala banyak orang-orang yang tidak paham. Sehingga begitu melihat hal-hal yang kayak begini, takutnya dulu digedek-gedek. Tahu saudara? Yang penting ketakutan dulu, gubruk gitu loh. Tapi saudara ini adalah anak-anaknya Bapa Yahweh. Saudara diberi kuasa oleh Bapa Yahweh. Jadi apa yang saudara takutkan? Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Apalagi model-model kayak gini nih, saya katakan ini kroco-kroconya, saudara. Nggak usah takut. Ya. Kalau setan yang muncul membo-membo segala itu nggak perlu kita takutkan. Itu pangkatnya rendah. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab jujur. Siapa yang masih takut sama setan? Angkat tangan. Wow, ini baru dahsyat. Saya angkat jempol untuk saudara semua. Tidak ada satupun yang takut setan. Amin. Kalau malam bagaimana, saudara? Apa? Mau pagi, mau malam, nggak usah takut, saudara. Saya justru pengen tanya, kalau saudara takut itu yang ditakuti apa nih? Mukanya, ya, mukanya jelek. Ya kalau mukanya jelek ngapain kita mesti takut? Ya, ya kaget gitu ya, kaget. Wajar lah kalau saya bilang kalau seperti itu wajar. Tapi segera menguasai diri. Pokoknya kalau saudara yang punya handphone, siapkan handphone. Begitu setan muncul, shooting mukanya saudara. Amin. Nggak usah takut saudara. Kayak kuntilanak sekarang nggak perlu takut, sisiran aja nggak bisa, pusing amat saudara. Ya, jadi nggak usah takut. Kemudian yang berikutnya yang keempat, yaitu datangnya binatang-binatang aneh yang tidak wajar. Misalnya rumah saudara kok tiba-tiba banyak kelabangnya. Kemudian ada ular. Jangan takut, saudara. Saya ingat dulu pada waktu saya masih belum pelayanan, rumah saya tiba-tiba didatangin ular di depan pintu. Saya siram bensin, saya bakar ularnya, mati, saudara. Yang penting kita percaya bahwa diri kita itu memiliki kemuliaan melebihi setan. Ya, jadi nggak usah takut. Lihat ular aja lari, nggak usah takut. Siram bensin, bakar. Ya. Kemudian kadangkala muncul burung hantu. Tiba-tiba di rumah, loh kok ini kadang ada burung hantu. Itu kan nggak wajar, saudara. Atau kucing hitam tiba-tiba datang ke rumah. Saudara perhatikan, kucing itu kan matanya tajam, saudara. Tapi kalau kucing yang dilepaskan oleh kuasa kegelapan itu sorot matanya berbeda. Ya. Dia sangat ganas sekali. Itu berarti ada seseorang yang sedang menyantet saudara. Jadi saya kasih tahu saudara tidak perlu takut untuk masalah ini. Kemudian yang berikutnya yaitu munculnya burung gagak yang berputar-putar di atas rumah kita, terbang ngitarin rumah kita. Itu artinya rumah kita itu sudah menjadi sasaran bagi kuasa kegelapan. Kalau di Kalimantan itu ada yang namanya kuyang. Pernah dengar kata kuyang? Kuyang itu
orang yang kepalanya lepas ya dari lehernya ini putus kemudian terbang saudara, sampai sausus-ususnya keluar. Itu bukan setan ya Bapak Ibu, tapi itu adalah orang yang menganut suatu ilmu. Nah biasanya sasarannya adalah orang hamil. Cuman memang kalau saya lihat di Indonesia ini yang ada kuyang itu nampaknya hanya di Kalimantan. Saya belum pernah dengar kalau di Jawa ini ada kuyang. Kalau memang ada, silahkan kasih komentar di bawah. Ya, itu untuk menjadi bahan penyelidikan saya. Yang setahu saya, kuyang itu adanya di Kalimantan. Nah, kalau sekali waktu kebetulan saudara melihat ada kuyang yang kepalanya sudah lepas, supaya tidak kembali, itu gampang saudara. Ambil lidi atau biting, tempelkan di sini, tempat apa namanya, kepala itu lepas. Maka kepala itu ketika kembali, dia tidak bisa nempel, pasti orangnya mati. Kalau kuyang, itu selalu arahnya ke kejahatan. Jadi pelaku kuyang sudah saya pastikan itu orang yang berniat jahat. Nah kalau di Jawa itu nggak pakai kuyang, pakainya ini, burung gagak saudara-saudara. Ya, dia berputar-putar sambil teriak-teriak di atas rumah kita. Itu artinya rumah kita itu sudah menjadi sasaran. Saudara nggak perlu panik, diam aja. Ya, diamatin burung itu larinya kemana, ya, terbangnya kemana. Kalau misalnya dia sampai hinggap ke rumah kita, usahakan untuk diusir supaya pergi. Sampai di sini paham, saudara? Karena ini kita bicara tentang kuasa kegelapan. Kemudian yang keenam, masih sore, tapi penghuni rumah itu ngantuk berat, saudara. Itu artinya rumah saudara juga menjadi sasaran kuasa kegelapan. Kecuali kalau saudara memang bepergian seharian ya, kemudian saudara ngantuk, capek, itu lain masalahnya. Tapi kalau ini nggak ada apa-apa, kehidupan normal seperti biasa. Tapi tiba-tiba antara jam 8, jam 9, itu hampir semua penghuni rumah itu ngantuk berat. Maka itu artinya ada serangan kuasa kegelapan. Biasanya kalau yang model seperti ini, itu akan didatangi pencuri. Menggunakan ilmu ajian sirep, kalau di Jawa ini namanya saudara. Jadi semua orang penghuni rumah itu disirap supaya tidur semuanya. Ya. Jadi kalau saudara sore hari itu mulai pada ngantuk, itu berarti sudah merupakan energi kegelapan masuk. Segera lakukan pengusiran. Ya. Nanti di bagian belakang saya akan kasih tahu cara-caranya. Kemudian yang ketujuh yaitu lampu tiba-tiba meredup secara bersamaan atau mati hidup, mati hidup, mati hidup, itu artinya rumah saudara menjadi sasaran. Saya tak cerita sedikit, mumpung saya ingat, saudara. Waktu saya baru pertama kali nempatin tempat ini, saya diminta oleh seseorang untuk mendoakan rumah di Semarang. Di Semarang ini ada salah satu jemaat, ya, dia pelayan Tuhan juga sih sebetulnya, yang rumahnya itu kan mewah tuh di daerah di daerah Gombel sana. Rumahnya mewah, bagus sekali rumahnya, besar lagi. Tapi istrinya itu mengeluh ke suami karena setiap kali mau tidur
itu di kamarnya itu selalu seperti ada orang yang dehem. Begitu saudara. Hampir setiap hari. Nah istri ini bingung, suami nggak ada di rumah, dia sendirian sama pembantu, kok di kamar seperti ada orang dehem. Nah terus saya diundang untuk berdoa ke sana. Saya belum punya apa-apa, saya ke sana pun naik bis umum. Ya. Nah waktu pulang, kebetulan saat itu anak saya Michael itu masih bayi, saudara. Masih bayi. Jadi ketika pulang tentu saya senang melihat anak saya. Michael itu saya peluk dan saya cium. Tapi yang terjadi aneh, pada waktu saya cium, tiba-tiba anak ini muntah-muntah, nggak karu-karuan. Saya berpikir ini muntahnya nggak wajar. Dan yang lebih aneh lagi, saya melihat bahwa pastori itu lampunya langsung bleret, saudara, meredup. Pastori kan di belakang sini, sekarang ada bangunan. Nah itu dulu pastori itu semua lampu itu meredup, padahal neon. Tapi saya lihat gedung ini, loh ini gedung malam loh itu waktu. Lampunya kan terang sekali saudara. Kenapa di pastori kok bleret? Wah saya pikir ini nggak wajar. Kemudian saya lakukan serangan balik ya kuasa kegelapan itu. Jadi saya waktu itu tidak menyadari kalau ketika saya pulang dari kota tersebut kembali ke Magelang, saya diikuti oleh kuasa kegelapan. Ya, karena capek sehingga kepekaan saya enggak terlalu peka, saudara. Lalu setelah saya doakan, cahaya lampu itu kembali terang. Dan itu artinya suasana sudah normal kembali. Ya, nah itu ciri khas. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, kalau ini sudah merupakan serangan, ya, uang yang ditulis kalimat kutukan. Nah ini saya punya videonya. Saya akan minta supaya ditayangkan video ini. Nanti saudara perhatikan, amati apa yang orang itu ucapkan. Ya, silakan diputar. Maaf ya Say, ini bukannya mau ngasih tahu keburukan orang, cuman astagfirullahaladzim aja. Ini bulan puasa masih ada aja yang mau ngerjain usaha orang ya. Jelas banget mau ngancurin usaha orang. Ini isinya di dalam celengan Aska. Di dalam celengan Aska niatnya mau dibongkar, ternyata uangnya berkurang. Setelah berkurang uangnya, aku nemuin ini posisinya dilipat-lipat ya Say. Ini dilipat-lipat uangnya, bentuknya segini. Ini bentuknya begini, tangan ini bentuknya begini. Ini demi Allah saya nangis. Nggak nyangka aja bulan Ramadan masih tega orang jahat sama usaha saya. Ini posisi begini penuh dengan staples ya. Ini uang penuh dengan staples, tuh masih ada penuh dengan staples. Saya nggak tahu niat jahatnya apa. Dibuka sama suami saya, uang di celengan udah berkurang ya. Uang di celengan udah berkurang. Ini saya buka. Nauzubillah min zalik, isinya pasir. Isinya pasir. Pasir apa saya nggak tahu. Yang jelas ini ada tanggal lahir saya 220682 stay. Tapi di sini ada lagi tulisan. Ini banyak yang baca. Ini tulisan terbalik. Apaan? Nggak ada kerjaan ini lagi. Ada. Jahat banget Tante Putri, demi Allah jahat banget orangnya. Ini puasa Say. Sadar-sadar kalau mau ngejahatin orang. Ini kelihatan banget tulisannya kalau kita baca tulisan terbalik ya. Ini dibikin tulisannya habis apa? Ini isi pasir, habis kamu Rena.
Dan di sini ada tanggal lahir saya. Ini ada tanggal lahir saya di sini ya. Saya juga nggak tahu siapa yang jahat sama saya. Tapi ini saya tahu. Ini bulan puasa loh. Ini bulan puasa. Insya Allah ya, nauzubillah min zalik. Insya Allah ganjarannya Allah yang balas akan kamu. kasih ya. Allah yang balas. Saya sedih, saya nangis, saya nggak pernah jahat sama kalian. Kenapa kalian bikin mati usaha saya? Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Akbar. Ya Allah, kalau kalian mau percaya nggak percaya, silahkan kesini baca sendiri dengan kaca. Karena ini hanya bisa dibaca dengan kaca, dengan cermin. Ini jelas banget di sini, bisa tulisannya kebaca. Ini isi pasir. Habis kamu Rena. Di sini tanggal lahir saya tanggal 22/06/82. Anjing. Demi Allah, saya nggak sedih. Saya bukan masalah rezeki, masalah uang atau apa ya. Cuman tolong kalian juga punya hati nurani. Kalian punya anak, kalian punya suami, kalian punya keluarga. Kenapa bikin kayak gini sama keluarga saya? Kalau emang nggak suka datang ke lapak saya. Yang bilang makanan saya basi, apa silahkan datang. Allah nggak tidur ya. Allah nggak tidur. Allah nggak tidur. Saya kasih tahu di sini, Allah nggak tidur. Siapapun orangnya. Saya nggak pernah dendam sama Anda, saya nggak pernah sakit hati sama Anda. Tapi ini bulan suci Ramadan, saya tahu Allah akan balas semuanya ya. Saya sakit hati, wajar saya sakit hati. Usaha saya dari nol, saya bangun, kalian enak banget bikin saya begini. Kalau yang nggak percaya, kalian bisa datang, buktiin dengan cermin ini, kalian bisa baca sendiri. Jelas terpampang di sini nama saya. Ini isi pasir, habis kamu Reina. Di sini balik saya baru sadar lagi tadi, di sini ada tanggal saya tanggal 22/06/82. Ini saya tahu. Ini orang iseng banget demi Allah. Kembali lagi ya, ini saya bulan suci Ramadan. Kalau mau jahat sama orang gak usah begitu, saya fair-fairan aja. Kalau mau bunuh Pak, saya. Ini sekarang yang diserang suami saya, sedikit-sedikit sakit kepala, sedikit-sedikit sakit kepala, tapi saya bisa ngelawan. Kalau suami saya enggak. Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir, habis kamu Reina. Jelas banget. Dan di dalam sini, di dalam duit sini tadi ada pasir. Suami nggak ngeh, ini pasir apa? Buang aja. Dibuka sama yang jaga lapak saya. Ya Allah Ren, lu dikerjain orang. Jelas banget ini dalam celengan. Uangnya udah berkurang di celengan. Saya pikir kalau emang tuyul ya tuyul. Tapi kenapa begini caranya? Kalau nggak suka sama saya, sama keluarga saya, datang ke saya. Nggak usah begini caranya. Saya nggak habis pikir aja, nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Saya pernah ngalamin, biasa dagangan saya paling sepinya 700-800, saya dibikin 120.000, saya pernah dibikin kolak baru matang basi, saya pernah. Tapi itu dagangan gak saya jual, saya buang. Asal Anda tahu ya, ini jelas. Siapa yang mau lihat silahkan datang ke lapak Aska ya. Ini jelas banget di sini tulisannya. Ini isi pasir, habis kamu Rena. Jahat banget. Ini ada tanggal lahir saya. Itu bukan Islam, itu setan. Maaf ya, ini ada tanggal lahir saya 22/06/82. Kalau yang nggak percaya silahkan datang ke lapak saya, silahkan buka. Ini duit saya, bukan ngada-ngada. Saya nggak sekali dua kali diginiin ya. Kalau puasa habis semua itu. Ya Allah, Saya nggak sekali dua kali ya diginiin, tapi saya sabar, saya ikhlas. Saya anggap makanan saya nggak habis, saya bisa sedekah dengan makanan itu. Tapi Allah Maha sayang sama saya sampai saya dikasih tahu begini. Itu celengan anak saya sehari saya isi bisa 150, kadang-kadang 150. Saya bongkar cuma ada 150. Sisanya nggak tahu kemana. Tapi saya buka di sini, saya tahu makna ini uang. Di sini, ini isi pasir, habis kamu Rena. Emang bener celengan saya habis, yang diisi cuma pasir ini aja. Tapi bodohnya suami saya karena nggak tahu apa-apa, sama suami saya dibuang itu pasir. Sekarang yang mau apa sama saya? Sirik di mana sama saya? Saya usaha dari kecil, dari nol saya usaha. Sampai saya bangun ini, saya punya ini, punya itu. Kenapa? Kalau masih mau jahat, saya nggak minta apa-apa ya Allah, cuma jangan jahatin usaha saya kayak gini. Salah saya di mana? Hah? Saya pernah nyerikin rezeki kalian? Enggak. Tapi di sini jelas banget. Saya tahu orang yang jahat kayak gini apa tujuannya. Gak usah begitu, saya rezeki udah diatur. Ini jelas banget, saya jelas banget. Sampai hari ini kita yang ada di lapak semua merinding.
Semua merinding ya. Saya nggak habis pikir aja. Ini bulan suci Ramadan saya, Allah, ingat-ingat. Bukan cari pahala, mungkin dosa, Saya kaget aja, saya dibikin ribut sama suami, saya dibikin kesel sama anak, ada apa? Sampai kadang-kadang dari 700 cuma dapat 120, saya diem. Ya udah, kita waktunya berbagi. Ayo kita sedekah aja ya, biarin aja daripada mubazir dibuang. Tapi saya nggak pernah jual makanan basi. Jadi kalau saya pernah dengar ada yang ngomong Karena itu jualan dagangan basi semua, saya beli semua karena saya kasihan nama Aska. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu yang kasihanin anak saya? Rezeki anak saya bukan dari kamu ya. Ingat, rezeki anak saya banyak di luar sana. Tega banget, demi Allah tega banget ya. Ini bulan suci Ramadan, semoga lu sendiri yang akan balas ya. Balas, kena balik lagi ke keluarga lu ya. Ini gak sedikit ya nonton ya. Ini sampai 200 lebih orang yang nonton, yang live ya. Ini saya bukan mengada-ngada atau saya mau cari muka, enggak. Saya cuma mau buka mata hati kalian aja yang udah jahat sama saya. Istighfar, Neng, istighfar. Ini bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini ceritanya adalah seorang ibu yang jualan nasi, jualan makanan, ternyata disantet sehingga makanannya itu basi dan nggak laku. Pelanggan-pelanggannya juga bubar. Nah, ini adalah merupakan serangan langsung. Cuman sebetulnya hal ini bisa dikembalikan ya Bapak Ibu. Ya, dikembalikan ke pemiliknya. Cuman karena ya terlalu emosi ya, dan juga imannya juga beda dengan kita, sehingga ya paling bisanya cuma nangis, marah-marah dan sebagainya. Tapi ya suruh bagaimana, karena memang mereka tidak bisa ya. Tapi sekali lagi kita perlu mencurigai seandainya ada benda-benda aneh yang ada di rumah kita. Kemudian yang ke-9 yaitu rajah. Nah, biasanya rajah itu kertas tapi dikasih gambar-gambar kayak gini, rajah namanya. Ya, itu suka dilipat-lipat, biasanya kalau orang nggak suka, toko saudara laris atau apa itu, rajahnya itu suka ditaruh di tempat-tempat tersembunyi. Nah, nanti akibatnya toko saudara itu seolah-olah tutup terus. Gitu. Kenapa kok tokomu kok tutup terus? Kamu pergi kemana? Gitu. Nah, saudara pasti protes, lah toko saya ini buka terus kok. Dibilang tutup bagaimana? Gitu. Nah, ini artinya usaha saudara sedang ditutup oleh orang. Ya, jadi saya tunjukkan tanda-tandanya dulu, setelah itu nanti bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang berikutnya, yaitu ada orang yang melempar celana dalam ke atas atap rumah. Ya. Ini juga cukup berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi jangan saudara pikir ini ya apaan sih ini begini. Oh, jangan main-main saudara. Ya, namanya kuasa kegelapan itu ya segala sesuatu bisalah dia lakukan. Kemudian tanda-tanda yang lain ke-11. Rumah terasa panas sekalipun sudah menggunakan AC. Ya. Dan bukan cuman terasa panas, tetapi penghuninya sering bertengkar. Nah, coba di sini ada nggak suami istri yang isinya bertengkar melulu? Ada? Saya berharap tidak ada. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau saudara merasa apa ya, ada hal kecil sedikit ribut, ada beda pendapat sedikit ribut, itu sudah merupakan tanda bahwa rumah saudara itu sedang disantet orang. Kemudian yang ke-13, rumah atau makanan di rumah saudara itu cepat basi atau rumahnya berbau busuk. Ingat, bau busuk bangkai tikus dengan bau busuk santet itu berbeda, saudara.
Biasanya kalau bau busuk di rumah, itu ada genderuwo di rumah saudara. Ya, itu keringatnya, baunya itu busuknya luar biasa. Ya, ini adalah tanda-tanda ketika rumah saudara sedang menghadapi serangan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Bukti-bukti adanya santet. Banyak orang yang menganggap sebuah rekayasa. Ini di sini saya tunjukkan ada seorang perempuan yang disantet, kakinya itu dimasukin jarum. Itu ada banyak sekali, saudara-saudara. Dulu bahkan sempat viral ada seorang ibu yang perutnya itu keluar kawatnya, banyak sekali kawat-kawat. Ya. Kalau dunia medis selalu mengatakan, oh itu karena orangnya stres dimasukin katanya. Enggak bisa. Ya, kan lucu gitu loh ya. Bahkan dunia medis itu selalu menyangkali. Tapi ini sebuah fakta, sampai untuk mengeluarkan jarum-jarum ini, itu harus menggunakan operasi, saudara. Nah, saya juga akan tunjukkan videonya. Ini bukan kata orang, tapi saat saya melayani seseorang yang disantet, saat saya doakan dia muntah dan mengeluarkan paku. Ya, ini berkali-kali sampai akhirnya saya kembalikan dan dukunnya mati, saudara. Kita lihat videonya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saat saya berdoa, mendoakan seseorang yang terkena serangan santet. Saudara akan lihat bagaimana paku-paku itu keluar dari mulutnya. Sekarang, selamat menyaksikan. Santet yang menguasai tubuh dan perut ini khususnya. Aku transferkan kuasa Roh Kudus atas tubuh ini dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Saya hancurkan kuasanya. Mulai saat ini kekuatan paku yang seperti apapun tidak akan pernah memiliki kekuatan apa-apa terhadap. Dan mulai saat ini Bapa Yahweh memberikan mujizat atas tubuh ini dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Engkau keluar saat ini dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Dan aku transferkan dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Aku transferkan kuasa dari Bapa Yahweh menyertai saat ini. Kalau memuntah-muntahkan saja dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, engkau keluar dari tubuh ini dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Keluar, 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 keluar dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Ruach HaKodesh menguasai tubuh ini. Tidak ada lagi kekuatan manapun yang sanggup untuk menjamahmu. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, segala kekuatan setan, energi-energi buruk yang menguasai tubuh ini, keluar kamu dari tubuh ini sekarang. Keluar, keluar, keluar dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saya percaya mujizat Bapak Yahweh terjadi atas tubuh ini. Dan aku transferkan dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, aku transferkan kuasa Roh Kudus atas tubuh ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku bentengi dari ujung kepala sampai di kaki dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kekuatan setan kau enyah dari tubuh ini sekarang. Perintahkan kekuatan dari Bapa Yahweh mengalir dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Saya serahkan dalam tangan kuasa. Mujizat-Mu terjadi. Mulai saat ini kekuatan setan tidak lagi berkuasa atas diriku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach.
Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, saya serahkan dalam tangan kuasa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah, saya berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Keluar berapa? Ya, saudara-saudara, setelah didoakan, jumlah paku yang keluar keseluruhannya ada 17 biji. Yang pertama yaitu saat saudara kita itu mengalami kritis di salah satu kota, dan saya mendoakannya dari jarak jauh, maka keluar ada 7. Ya, kemudian saat di sini keluar 9. Jadi, saudara-saudara, dari pengalaman ini kita harus berhati-hati dalam mengelola emosi agar jangan gampang marah. Karena kemarahan itu bisa menjadi jembatan untuk serangan kuasa kegelapan atau santet itu masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kemarahan itu energinya negatif. Sehingga serangan kuasa kegelapan yang juga negatif akan merambat melalui media yang sama. Kemarahan itu menjadi jembatan untuk pintu masuk serangan kuasa kegelapan. Apalagi kalau sampai memaki-maki orang. Wah, itu bahaya sekali, saudara-saudara. Jadi lebih baik kita belajar untuk mengelola emosi kita. Kita banyak bermeditasi, banyak ikhlas, ya, berserah diri kepada Bapa Yahweh. Pasti hati kita tidak akan penuh emosi. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu semuanya. Carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Berlakulah ramah kepada semua orang. Kasihilah mereka. Sehingga saudara akan memiliki sahabat yang semakin bertambah banyak. Dan saya katakan, kita punya 1000 sahabat, itu masih kurang. Tapi kita punya 1 musuh, itu sudah terlalu banyak. Kemudian, saudara-saudara, jangan kita menciptakan jembatan penghancur. Jembatan yang dapat menghancurkan diri kita sendiri. Jembatan itu berenergi negatif, seperti kemarahan, kedengkian, caci maki, dendam, umpat, dan sebagainya yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Saya percaya, Bapak Ibu, perjalanan hidup saudara akan penuh dengan mujizat dan berkat yang sangat besar kalau saudara memiliki begitu banyak sahabat-sahabat saudara sebagai orang yang sangat ramah. Saudara akan disukai oleh banyak orang. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Apa yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah bukti bahwa santet itu betul-betul ada, saudara-saudara. Dan ini bukan kata orang, tetapi karena saya sendiri yang menangani. Dulu pernah juga waktu di belakang, ada salah satu jemaat yang suaminya belum di dalam Tuhan, itu juga disantet. Waktu saya doakan, itu keluar rambut dan paku. Ya, selalu objeknya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang pakai duri, macam-macam lah. Sesuka-suka dukunnya aja, saudara. Tapi percayalah, selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, Dia pasti tolong belain kita. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada seseorang yang disantet, perutnya dimasukin gelas, saudara. Ya, dan kalau saudara lihat itu gelasnya itu sompal, ya. Nah, tim medis mengatakan bahwa oh, ini gelas ini dimasukkan lewat dubur, katanya. Ya, penerangannya lucu sebetulnya, saudara, ya. Ya, mana bisa
Kalau dubur kan paling cuman ya pendek segini ya, ini sampai ke dalam loh. Mana bisa saudara, itu kan aneh ya, penerangannya itu lucu gitu loh. Tapi ya sudah, ya biarkan, karena mereka memang ilmunya tidak sampai, ya nggak paham dunia alam roh. Jadi ini gelas kaca yang bersarang di perut warga dusun Rawatengu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Ya, itu jelas adalah santet. Kemudian ini pria India, namanya Rajasthan, tanggal 21 Juni 2019, disantet dimasuki 80 benda asing dari kunci, pipa, pemotong kuku, mikrofon, dimasuk-masuk ke saudara. Ini gila ini saya pikir ya. 80 biji loh saudara. Ya. Sampai harus dikeluarkan melalui tim medis. Ini orang India semua. Saudara lihat itu. Ya, ada mikrofon dimasukkan, ya, ada kunci. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga saya pernah dikasih tahu ada seorang pendeta yang juga disantet. Ya, waktu pagi hari saat buang hajat keluarnya batu baterai ABC, saudara. Ya, tapi itu sebuah fakta, suruh gimana lagi? Ya, jadi saya katakan santet itu betul-betul ada. Ya, Bapak Ibu, jadi ya saya anjurkan agar kita berhati-hati kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai saudara ini bikin orang marah. Ya, seperti saudara kita tadi yang saya doakan itu karena dia dicintai oleh seseorang, tapi karena nolaknya itu kalimatnya kasar, sehingga istilah cinta ditolak, dukun bertindak, itu betul-betul terjadi. Ya, jadi saya anjurkan supaya saudara berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Lebih baik kalau memang tidak suka, tolaklah dengan kalimat yang halus dan sopan, sehingga orang tidak tersinggung. Sampai di sini paham? Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menangkalnya. Ini penting. Tentu kasus-kasus kayak gini banyak ya Bapak Ibu. Sangat banyak. Kalau saya lihat ini sangat brutal ya kalau saya bilang saudara. Brutal banget gitu loh. Karena ada pipa rokok dimasukin, mikrofon dimasukin, potongan kuku dimasukin. Ini brutal ini. Ya. Tapi untung orangnya nggak mati, tapi dioperasi, diambil saudara. Nah, ini adalah cara menangkalnya. Yang pertama adalah kita mesti paham bahwa santet sebesar apapun tidak akan pernah bisa masuk kepada orang yang hatinya baik, suka humor, dan tidak bermasalah dengan orang. Dia nggak akan bisa disantet. Sampai di sini paham? Jadi ciptakanlah suasana hati yang baik. Memang kita tidak bisa mencegah dan tidak tahu siapa orang yang suka dengan kita, siapa orang yang tidak suka dengan kita. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ini ya tidak menyadari bahwa ada serangan kuasa-kuasa kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, yang kedua, pagari rumah kita dengan pagar roh dari energi jahat dengan darah Yesua. Ini juga berlaku bagi kendaraan saudara. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan ajarkan sedikit ya. Saudara mungkin bisa pakai minyak wangi, ya.
bisa Splice Cologne, bisa Gatsby, bisa Mendem, bisa apa saja pokoknya. Ya, tapi bukan yang gitu ya saudara, yang bisa dicipratkan. Pertama saudara doakan dulu, ya minyaknya saudara pegang, doakan. Katakan dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya jadikan minyak ini menjadi minyak urapan. Sehingga bisa menyingkirkan semua energi-energi kegelapan yang saat saya pergunakan, maka kuasa itu akan tersingkir. Nah, setelah itu katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, amin. Ini minyak sudah jadi minyak urapan. Nah, kemudian kalau saudara merasa di rumah saudara atau di ruangan kantor saudara ada energi-energi kegelapan. Mungkin saudara kerja ya di kantor perusahaan A atau B gitu. Saudara merasa ini bos saya ini kok isinya ngamuk melulu. Ya, itu perlu dikuduskan juga kantornya. Tunggu sampai orang-orang pada pulang. Setelah sepi, giliran saudara bertindak. Saudara berdiri di situ dan saudara berdoa angkat tangan, katakan dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini saya berdoa untuk ruangan ini. Saya merasakan ada energi kegelapan yang menguasai atmosfer roh di ruangan ini. Saat ini saya akan mengusir dengan otoritas dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu kita ngomong begini, setan, aku perintahkan kamu sekarang juga pergi tinggalkan tempat ini. Dan saat ini saya kuduskan ruangan ini dari semua energi kegelapan. Dan saya bentengi ruangan ini dengan darah Yeshua HaMashiach. Terus saudara minyaknya itu saudara pegang dan dicipratkan. Ruangan ini sekarang aku kuduskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Saudara pindah lagi ke tempat yang lain, lakukan hal yang sama. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara saya ajari kayak gini, paham atau tidak? Paham berarti kalau ada sesuatu saudara bisa melakukannya sendiri. Tapi ingat Bapak Ibu, ini yang tidak boleh lupa. Yaitu ketika saudara itu mengkuduskan, tidak boleh ada keraguan di dalam hati saudara. Sekali lagi, ketika saudara melakukan pengudusan rumah, tidak boleh ada keraguan. Loh kalau ragu emang kenapa Pak? Nah, kalau ragu, saudara akan mengalami serangan balik. Ya, saya sering mengumpamakan setan itu ibarat anjing. Kalau saudara ngusir cuma tapi saudara mundur pasti dicatek. Kalau saudara sengaja ngusir anjing maka ambil batu hadapi anjing itu. Pasti dia lari, saudara. Kadangkala manusia itu belum apa-apa sudah kalah mental dulu, saudara. Saudara lihat anjing gede, begitu dia menyeringai keluarin taringnya, saudara sudah ngeper duluan. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal anjing itu punya kelemahan tuh di hidungnya. Ya. Jadi segede apapun anjing itu kalau dipukul hidungnya jebret gitu, pasti pingsan. Nggak percaya, saudara punya anjing pukul hidungnya, pasti pingsan. Loh ya benar saudara. Ya. Ini bagi yang tidak percaya. Tapi kalau percaya sudah nggak usah dipukul. Yang penting percaya aja deh yang Pak Lukas katakan. Ya. Jadi anjing itu punya ya kelemahan di situ.
Nggak peduli itu anjing bulldog, nggak peduli itu anjing herder, jangan dipukul tubuhnya, percuma, saudara. Karena tubuh anjing herder atau bulldog, Doberman itu kuat-kuat tubuhnya. Tapi di moncongnya itu kelemahan utamanya. Saudara cari sasaran aja di situ. Begitu dia sudah menyerengnya, maju sikat, bak gitu. Mukanya pasti pingsan, saudara. Nah, itu adalah cara untuk melakukan penyerangan terhadap kuasa kegelapan. Saya mungkin menyebutnya saat kita melakukan hal seperti ini adalah adu energi, beradu kekuatan energi. Setan itu makhluk berenergi. Kita manusia juga makhluk berenergi. Kita tinggal adu kekuatan, adu energi. Kalau saudara ragu, sebaiknya mundur, nggak usah sok-sokan. Ya, jadi jangan sampai saudara bilang, ya kadangkala saya suka lihat cucu saya itu lucu, saudara. Kenan berani lawan saya, oh berani, ayo ke belakang. Nggak berani, saudara. Ya, nah itu kalah mental. Tapi kalau kita ngusir setan, kita harus berani. Karena kalau kita berani, setannya pasti akan lari. Paham Bapak Ibu? Ya. Saya kemarin sedikit cerita sebagai bagian yang akhir. Saat saya tidur, itu kan lampu kan tangga ke atas kan ada sensornya. Ada sensornya, saudara. Kalau orang naik, mesti nyala lampu ini, biar gitu. Tapi saya berulang kali lihat ini tangga, lampunya nyala. Tak lihat di CCTV, kok nggak ada orang yang naik. Beberapa kali seperti itu, saudara. Saya pikir ya sudahlah. Ini berarti ada energi lain yang berusaha untuk menyusup masuk. Dan saat itu saya bilang sama istri saya, karena dia juga tanya, Pap, itu kok lampu tangga kok nyala, kok nggak ada orang yang naik. Ya, saya bilang, sudah nanti tengah malam jam 12, saya akan beresin. Jadi saya tunggu jam 12 lewat 10 menit, saya keluar bawa minyak urapan, saudara. Dan pada waktu saya keluar, saya merasakan, oh iya betul ada energi lain. Lalu apa yang saya lakukan, lampu saya matikan semua. Saya kalau sudah berhadapan dengan setan tuh marahnya luar biasa. Lampu saya matikan, saya bilang, setan kamu keluar. Ayo kita duel, dan lama aku nggak pernah duel. Saya bilang itu, keluar kamu kalau berani jadi manusia, kita duel. Saya kuduskan tempat itu, saya bilang, kamu pergi nggak dari sini? Ya, kalau kamu tidak pergi, aku akan ganggu kamu terus di sini. Dan malam itu ternyata setannya pergi, saudara. Sampai hari ini nggak ada gangguan lagi. Makanya saya pikir ini kok lampu nyala mati, nyala lagi mati lagi. Ini berarti ada ya penghuni lain yang mampir. Tapi saya perlu kasih tahu, hal itu tidak usah takut. Karena kita tahu energi kita jauh lebih besar dari energi kekuatan setan segede apapun. Amin Bapak Ibu. Jadi tetaplah percaya, Bapak Yahweh selalu melindungi kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu karena kami tahu bahwa Engkau memberi kuasa kepada kami. Kuasa untuk mengusir setan. Dan tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang memiliki nilai yang sama dengan Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu beri kami keberanian mental yang besar untuk menghadapi kekuatan jahat.
Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa agar seluruh umat-umat-Mu baik di tempat ini maupun yang mengikuti streaming ini, mereka menjadi manusia-manusia pemberani. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Divisi Anak mengadakan penjualan makanan di depan Kehilat untuk dana retreat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat, dapat mengunjungi stand setelah ibadah minggu pagi. Divisi Anak akan mengadakan piknik anak untuk kelas balita hingga kelas 3 SD di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2023 dengan biaya Rp150.000 per anak. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Divisi Anak juga akan mengadakan kegiatan retreat yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 25 sampai 27 Desember 2023 bertempatkan di Gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia dari 10 tahun sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa mulai menabung di setiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Info lebih lanjut bisa menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Yang pertama, Beauty Class. Acara ini dikhususkan untuk pelayan dan jemaat Kehilat Aleph Tau yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 6 sore. Bagi saudari yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549 dalam tenggat waktu 9 November hingga 3 Desember 2023. Yang kedua, Basar Akhir Tahun Kehilat Aleph Tau yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari basar makanan, potong rambut gratis, pijat refleksi, donor darah, pemeriksaan gratis untuk gigi, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapak Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, konten kreator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, bisa menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu sampai 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asyir yang sedang bertugas, dan untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa Amen. di Aleph Tau Update News itulah selanjutnya. Pengumumannya. Sekarang yang terakhir saya akan bacakan ucapan terima kasih. Shalom Aleichem. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara keluarga besar Kehilat Aleph Tau atas dukungan doa, penghiburan, dan bantuan baik moral maupun material selama ayah kami dirawat karena sakit dan pada saat ayah kami berpulang. Kiranya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan segala kelimpahannya bagi kita semua. Amin. Hormat kami, Ruli Bagus Herlambang. Inilah ucapan terima kasihnya. Saya sudah bacakan dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua sampai di rumah dengan selamat.
Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneha. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka westerot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata babai kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.